Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Aziza, tamu keempat 2121105. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang kawasan Asia Timur. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan Firjawan dengan Jefferson dan Azizah atau saya sendiri. Ya baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang kawasan Asia Timur. Yang pertama ada pengertian kawasan Asia Timur. Apa sih itu kawasan Asia Timur? Nah, di sini saya akan jelaskan. Kawasan Asia Timur adalah salah sebuah sub wilayah Asia yang luasnya sekitar 11.840.000 km persegi atau 15% dari benua tersebut. Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Timur lebih dari 1,5 miliar jiwa. Sekitar 40% seluruh penduduk Asia dan seperempat penduduk dunia tinggal di kawasan Asia Timur tersebut. Di sini ada beberapa negara yang ada di kawasan Asia Timur. Yang pertama ada Cina, Jepang, Mongolia, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, serta Korea Utara. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu kondisi geografis negara Cina. Kondisi geografisnya terletak di Asia Timur, di sepanjang garis pantai Samudra Pasifik. Cina adalah negara terbesar ketiga di dunia setelah negara Rusia dan Kanada, dengan luas 9,6 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 18.000 km persegi, terhitung sekitar 22% dari daratan Asia. Yang kedua, kondisi demografinya. Demografi Cina dikenali lewat populasi yang besar, dengan proporsi remaja dan kanak-kanak yang relatif sedikit, akibat dari kebijakan suatu anak yang ditentukan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok itu sendiri. Nilai sosial. Social credit system merupakan salah satu kebijakan pemerintah Cina dalam melakukan kontrol terhadap perilaku warganya. Sistem ini bertujuan untuk membuat takaran kelayakan pendudukannya, bukan hanya sekadar dalam mendapatkan kredit, tapi juga seluruh aspek kehidupan mereka. Perkembangan pendidikan di negara Cina. Cina yang merupakan luas daratan 9,6 juta kilometer persegi, memang pendidikannya lebih maju dibandingkan di Indonesia. Mengapa? Karena mereka lebih fokus dalam menangani pendidikan tersebut. Sisdiknasnya Cina mewajibkan anak umur 6 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sekolah. SD di sana berlangsung 6 tahun. Mata pelajaran utamanya antara lain bahasa dan kesusahan Cina, matematika, ilmu, bahasa asing, pendidikan moral, musik, dan olahraga jasmani. Jumlah SD di negeri Panda ini mencapai 400.000 dengan murid hingga 120 juta anak. Ya baik, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jefferson Hasan, nomor standuk kawan 4 2121 195. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Di sini saya akan membaca sedikit kondisi dari negara Taiwan. Yang pertama, kondisi geografis. Secara geografis, negara Taiwan mempunyai batasan wilayah berupa sisi barat berbatasan dengan pantai Tiongkok daratan, Republik Rakyat Tiongkok dan Selat Taiwan. Sisi utara berbatasan dengan Laut Cina Timur. Yang kedua, kondisi demografi. Kondisi demografi Taiwan saat ini adalah sekitar 23,30 juta pada Januari 2023. Nilai sosial. Penduduk Taiwan sebagian besar adalah orang Tionghoa yang lahir di daratan, dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan dialek bahasa Cina yang mereka gunakan: Taiwan, Hakka, dan Mandarin. Kebanyakan orang Taiwan memiliki nilai-nilai tradisional berdasarkan etika Konfusianisme, kepercayaan Konfusius menggambarkan posisi individu dalam masyarakat. Konfusianisme adalah sistem perilaku dan etika yang menekankan kewajiban orang terhadap satu sama lain berdasarkan hubungan mereka. Konfusianisme menekankan tugas, kesetiaan, kehormatan, berbakti, menghormati usia dan senioritas, dan ketulusan. Perkembangan pendidikan. Sistem pendidikan di Taiwan merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan.
Pemberlakuan sistem ini menghasilkan para siswa dengan nilai ujian tertinggi di dunia, terutama dalam mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan. Taiwan merupakan salah satu negara OECD yang memiliki presentasi tertinggi dalam kecakapan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan dengan nilai rata-rata siswa 523,7 dibandingkan dengan rata-rata OECD setinggi 493 yang menempatkan di peringkat ke-7 di dunia dan memiliki tenaga kerja berpendidikan tinggi di antara negara-negara OECD. Tahun sekolah dibagi menjadi 2 semester. Semester pertama dimulai awal September dan berakhir bulan Januari. Semester kedua dimulai pertengahan Februari dan berakhir di akhir bulan Juni. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firgiawan, Stanbook A421211160. Ya, baik, saya di sini perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Mongolia. Kondisi geografis. Secara geografis, Mongolia ialah negara terkurung daratan yang terletak di antara Tiongkok dan Rusia. Dengan total luas daratan Mongolia adalah 1.564.116 km persegi. Kondisi demografi dengan sejumlah penduduk sebanyak 3.068.243 jiwa. Mayoritas penduduk Mongolia adalah etnis Kalha Mongol, yaitu sebanyak 81,9% dan beragama Buddha 53%. Bahasa resmi Mongolia adalah bahasa Mongol. Nilai sosial. Mongolia terkenal dengan gaya hidup dengan tradisi nomadenya. Negara ini sangat menjunjung tinggi tradisi dan sopan santun, baik dalam bertindak maupun berucap. Negara ini adalah salah satu negara terakhir di dunia yang memiliki proporsi pengembara yang begitu tinggi di antara penduduknya. Perkembangan pendidikan. Sistem pendidikan Mongolia terdiri dari pembibitan, yaitu TK, SD, SMP, dan penelitian universitas. Ketika pendidikan di Mongolia dikelola oleh wihara-wihara Buddha dan hanya biksu dapat memanfaatkan itu. Pada tahun 1085 negara mempunyai sekitar 900 sekolah pendidikan umum, 40 sekolah kejuruan, 28 khusus, dan 85 negara mempunyai sekitar 900 sekolah pendidikan umum, 40 sekolah kejuruan, 28 khusus, dan sangat sedikit universitas. Liberalisasi dan kemajuan dalam lembaga swasta dan pendidikan tinggi terjadi pada 1990-an. Setiap jumlah administrasi listrik dari Mongolia memiliki lebih dari satu sekolah dan taman kanak-kanak. Ada juga swasta dijalankan Nursey dan TK sekolah dasar dan menengah yang digunakan untuk bertahan selama 10 tahun, kemudian diperluas selama 11 tahun. Tahun ajaran 2008 sampai 2009 menandakan permulaan sistem 12 tahun. Tahun sekolah di Mongolia dimulai setiap September. Ya, baik, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.